Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan matriks dan persamaan linier ya. Pada bab 1 yaitu matriks dan determinan. Jadi materi ini menjadi materi rangkuman pertemuan 1 sampai 7 yang ada di e-learning, ya e-learning Universitas Intan Lampung. Jadi silakan kalian bisa cek ya. Kemudian juga ini juga rangkuman dari tugas-tugas yang sudah kalian upload di Google Form sehingga ini menjadi sinkronisasi ya atau pencocokan terhadap apa yang sudah kalian pelajari dengan nanti yang akan saya jelaskan. Nah, oke, langsung saja matriks dan persamaan linier. Nah, definisi dari matriks sendiri adalah sekumpulan bilangan atau sekumpulan variabel atau sekumpulan fungsi yang disusun menurut baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Matriks mempunyai M baris dan N kolom yang disebut sebagai matriks Mn ya, atau matriks berorde M kali N. Nah, matriks ditandai dengan menuliskan dengan adanya kurung siku ya seperti ini ya. Nah, jadi A, B, C, J, K, L, R, S, T itu adalah elemen-elemennya ya. Dia terdiri dari 3 baris dan 3 kolom yang disebut sebagai matriks 3 kali 3. Yaitu secara definisi dan notasinya. Contoh misalkan sebuah matriks ya berisi elemen-elemen 1, 3, min 2, 4, 0, 5. Nah, ini adalah matriks berorde 3 kali 2 ya, yaitu matriks dengan 3 baris dan 2 kolom ya. Atau contoh misalkan 2 min 3 5 7. Nah, ini juga merupakan matriks orde 2 kali 2 ya dengan 2 baris dan 2 kolom. Oke. Nah, ada kemudian istilah disebut dengan matriks baris dan matriks kolom. Ya, matriks baris adalah suatu matriks yang hanya terdiri atas satu baris saja sehingga sedangkan jumlah kolomnya bebas. Ya, misalkan ini ya hanya ada satu baris yaitu dengan isi elemennya 5, 0, 4, 8 dan 2. Nah, ini dikatakan sebagai matriks baris ya dengan satu baris dan 5 kolom atau ordenya 1 kali 5 ya. Atau matriks yang elemennya 1, 4, 2. Nah, ini juga masih satu baris dengan 3 kolom, yaitu matriks orde 1 kali 3. Kemudian ada juga istilah matriks kolom ya. Nah, matriks kolom ini adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja dengan jumlah baris yang juga bebas ya. Misalkan ini kolomnya 1 ya. Maka ada matriks A, B, C, D ya disusun secara vertikal ya. Nah, ini disebut sebagai matriks kolom dengan ordenya 4 kali 1. Nah, harap perhatikan bahwa di baik itu matriks baris dan kolom, penyebutan dari orde itu baris dulu ya baru kemudian kolom ya. Oke ya. Jadi misalkan ini barisnya ada 1 ya, kolomnya ada 5, 1 kali 5. Nah, ini barisnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4, kolomnya ada 1, berarti 4 kali 1. Jadi jangan sampai tertukar ya, urutannya adalah baris dulu baru kemudian kolom untuk menyebutkan orde. Oke. Kemudian juga dalam istilah-istilah matriks juga ada matriks 0 dan matriks ya berelemen tunggal. Matriks 0 adalah matriks yang ordenya sembarang yang semua elemennya sama dengan 0 ya. Nah, misalkan ada matriks orde 2 kali 2 tapi elemennya 0 semua atau matriks 2 kali 3 ya. Nah, kemudian ada matriks yang berelemen tunggal ya. Dia hanya mempunyai satu elemen baik itu dalam satu baris ataupun kolom atau ordenya 1 kali 1 ya. Ini A 0 ya. Akan dalam bentuk bilangan imajiner 2 min 3i atau dalam bentuk persamaan ya fx. Oke.
Kemudian ada juga istilah notasi dua indeks ya. Oke, jadi masing-masing elemen dari suatu matriks memiliki alamat. Nah, ini penting juga untuk dipelajari ya. Eh, atau tempat ya. Jadi elemen itu punya alamat ya atau tempat untuk menunjukkan letaknya ya. Jadi kalau matriksnya itu biasanya tak hingga atau banyak itu cara mudahnya adalah kita memahami alamatnya itu dia di mana gitu ya. Oke, indeks. Nah, ini disebut dengan sistem dua indeks ya. Indeks pertama menyatakan baris dan indeks kedua menyatakan kolom ya. Misalkan A11 ya, berarti elemen A berada di baris pertama kolom pertama. A12 baris pertama kolom kedua. A13 baris pertama kolom ketiga dan seterusnya ya. Sampai A1N berarti baris pertama kolom ke N gitu ya. Atau misalkan A21 berarti baris kedua kolom 1, A22 baris kedua kolom 2, A23 berarti baris kedua kolom 3, A2N berarti baris kedua kolom ke N ya dan seterusnya ya ini dinyatakan dengan AMN ya. Nah, M ini menunjukkan baris ke M ya dan N ini menunjukkan kolom ke N-nya ya. Oke, jadi itu disebut sebagai notasi dua indeks ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Ini mohon silakan dipelajari lebih lanjut ya, mohon dipahami ya terkait dengan notasi karena ini akan berguna untuk materi atau pembahasan selanjutnya ya. Oke, misalkan ya min 8 ya dalam ada sebuah matriks ya berisi elemen-elemen min 8, 5, 0 ya min 1, 6, 2. Nah, maka kita bisa menentukan elemen dari atau letak dari ya masing-masing elemen tadi, misalkan elemen 5 nih. Berarti dia dinyatakan dalam indeks A ya 1 2. Dia ada di kolom di baris ke-1 kolom ke-2 ya. A22. Nah, A22 dinyatakan dengan letak elemen berapa? 6. Ya, A23 letak elemennya 2 ya, baris kedua kolom ketiga. Kan kalau min 1 berarti min 1 A 2 1 ya. Min 8 berarti A 1 1 dan seterusnya ya. Jadi ini berkaitan dengan alamat ya atau notasi ya. Jangan sampai tertukar ya. Baris dulu baru kemudian kolom. Nah, kemudian notasi matriks ya. Keseluruhan matriks dapat dinyatakan dengan sebuah elemen umum ya yang dituliskan dalam tanda kurung siku atau dengan huruf yang dicetak tebal ya. Jadi misalkan ada matriks ya dia dengan notasi A11, 12, 13 dan seterusnya ya. Nah, oke, kita nyatakan bahwa dinyatakan dengan AIJ atau dengan huruf besar A atau A ya. Nah, A atau A tebal ya atau A ini menyatakan notasi matriksnya ya. Maksudnya A ya sama dengan isinya elemen ini ya. Misalkan contoh XI, X2, X3 ya. Ini matriks orde 3 kali 1 ya, 3 baris, 1 kolom. Dapat dinyatakan dengan XI atau dengan X saja. Oke ya, kita dapat menyatakan ini ya biar supaya tidak dituliskan lagi, kita bisa menyatakan ini dengan X saja atau disebut sebagai matriks X gitu ya. Atau kita juga bisa namakan matriks B ya atau matriks A ya, terserah sembarang ya sesuai dengan penamaan yang kita lakukan. Nah, untuk menyatakan matriks M kali N misalkan ya, kita dapat menggunakan huruf besar A atau huruf tebal A ya, sedangkan untuk menyatakan baris atau kolom dapat dinyatakan dengan huruf kecil X atau huruf kecil tebal X ya.
Ini tambahan saja. Oke, jadi itu ya terkait dengan pertemuan terkait dengan apa matriks ya, terkait dengan pengenalan dari matriks. Nah, kemudian lanjut ke pertemuan berikutnya ya terkait dengan aljabar matriks. Aljabar itu eh, operasi ya, operasi dari matriks itu. Penjumlahan, pengurangan, pembagian ataupun perkalian ya. Oke. Pertama ada istilah kesamaan matriks ya. Dua buah matriks dikatakan sama jika semua elemen yang bersesuaian letaknya sama ya. Karena itu kedua matriks tersebut harus pula berorder sama ya. Nah, jadi ada istilah kesamaan matriks ini berlaku apabila matriks punya order yang sama ya. Misalkan ada matriks A ya, elemennya AIJ ya, order M kali N, dan B ya BIJ ya, elemen BIJ dengan order M kali N ya. Maka matriks A ya dinyatakan sama dengan matriks B ya karena sesuai gitu kan ya, sehingga AIJ itu sama dengan BJ ya, dengan catatan ya I itu lebih besar sama dengan 1 ya, atau kurang dari sama dengan M ya, dan ya J-nya lebih besar sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan N ya. Misalkan gini ya, apabila ada matriks ya matriks A-nya misalkan A11, A12, A21, A22, kemudian matriks di sebelah kanannya ya, sama dengan min 1, 0, 2, min 2. Maka elemen-elemennya ini akan bersesuaian. Ya. Ini akan bersesuaian. A11 berarti sama dengan min 1, A12 berarti sama dengan 0. Ya, A21 sama dengan 2, A22 sama dengan min 2. Oke ya. Kemudian ya ada istilah kesamaan, kemudian ada istilah penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Jadi aljabar matriks juga berlaku ya konsep penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, ada syaratnya sebuah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Jadi agar dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan, maka order ya, catatannya order dari masing-masing matriks tersebut harus sama. Ya, jadi catatannya kata kuncinya apabila si matriks ini mau dijumlahkan atau dikurangkan harus berorder sama. Kalau ordernya berbeda berarti dia tidak bisa dioperasikan ya, dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Nah, selanjutnya jumlah atau selisihnya diperoleh dengan menambahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang diletaknya bersesuaian. Jadi penjumlahan dan pengurangannya itu adalah elemen-elemennya. Jadi elemen-elemen yang bersesuaian itu dijumlahkan atau dikurangi. Ya. Jadi misalkan matriks A dan matriks B, ya maka matriks A ditambah atau matriks B dikurang itu ya elemen-elemennya AIJ plus minus BIJ ya, dengan order yang sama M kali N. Oke, misalkan contoh ya, ada buah matriks, ini order berapa? Nah, ini 3 kali 4 ya, ditambahkan dengan matriks 3 kali 4 juga. Nah, ini ordernya sama. Maka penjumlahan dari dua buah matriks ini adalah penjumlahan dari elemen-elemennya. 2 ditambah dengan min 1. Ya, 5 ditambah dengan 0. 0 ditambah dengan 3. 7 ditambah dengan min 3. Ya, min 1 ditambah dengan 2. 6 ditambah dengan 2. Ya, 2 ditambah dengan min 2. 4 ditambah dengan 5. Ya. 3 ditambah dengan min 3, min 4 ditambah dengan 5, 8 ditambah dengan 6, min 2 ditambah dengan 4, dan seterusnya. Oke, setelah dijumlahkan, maka diperoleh matriks penjumlahannya, matriks hasilnya. Ya. 1, 5, 3, 4, 1, 8, 0, 9, 0, 1, 14, 2. Nah, ini disebut penjumlahan matriks. Ya. Begitu juga kalau misalkan dikurangkan, sama. Ya, 2 dikurangi min 1 dan seterusnya dioperasikan menjadi seperti ini hasilnya. Nah, penjumlahan ini pengurangan dua buah matriks yang ordernya sama. Nah, dari hasil itu ya, dari hasil ini ya,
ternyata diperoleh hasil yang berbeda gitu, Pak, ya. Jadi meskipun matriksnya sama, ya, tapi ketika dioperasikan ternyata menghasilkan hasil yang berbeda ketika dijumlahkan atau dikurangkan, ya. Maka ini berlaku sifat komutatif, ya, karena pertukaran letak matriks penjumlahannya tidak mengubah hasil, maka penjumlahan matriks memiliki sifat komutatif. Jadi sebenarnya kalau kita jumlahkan, ya, kalaupun dibalik, misalkan ini di depan, ini di belakang, itu tidak akan mengubah, ya. Maka ini berlaku sifat komutatif, ya. Ingat sifat komutatif itu adalah dibalik itu sama, ya. A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi hasilnya akan sama walaupun dibalik letaknya, ya. Tapi kalau dikurangkan itu tidak berlaku, ya, tidak berlaku. A min B itu tidak sama dengan B min A, ya. Kalau matriksnya lebih dari satu, ya ini juga berlaku. A plus B plus C, ya, A plus B didahulukan baru tambahkan C, itu akan sama dengan B ditambah C dulu baru ditambahkan dengan A, ya. Jadi pada penjumlahan berlaku sifat komutatif dan asosiatif, ya, tapi pada pengurangan tidak berlaku sifat itu. Oke, nah itu ya. Jadi penjumlahan matriks, ya, rangkuman dari materi yang kedua dan ketiga kalau tidak salah, ya. Selanjutnya aljabar matriks yang selanjutnya adalah perkalian, ya. Jadi selain bisa dijumlahkan, dikurangkan, juga bisa dikalikan, ya. Nah, oke. Nah, ada beberapa sifat, ya. Ada beberapa cara. Pertama, ada beberapa pemberlakuan, ya. Misalkan perkalian matriks yang pertama dengan skalar, ya. Skalar itu apa? Skalar itu angka, ya, angka yang ada di luar matriks, ya, yaitu mengalihkan masing-masing dengan bilangan skalar. Nah, misalkan setengah dikali matriks, ya, maka akan berlaku bahwa semua elemen ini akan dikalikan dengan bilangan skalarnya. Jadi setengah dikali 4, 2, setengah dikali min 1, min setengah, ya, setengah dikali 2, 1, setengah dikali 3, 3/2, setengah dikali 0, 0, setengah dikali min 2, setengah dikali min 4 jadi min 2. Ya, jadi ini ketika ketemu dengan bilangan skalarnya, maka semua elemen akan dikalikan, ya. Nah, kemudian, nah ini ketika kalau dikembangkan yang menjadi seperti ini. Misalkan ada matriks, ya, 15, 18, 21, 3, 6, 9, min 6, min 12, min 3. Ya, maka ini kebalikannya berlaku, ya, berarti 3 dikali ini, ya, kalau kita keluarkan. Ya, oke, ya. Nah, kemudian ini juga berlaku tadi dikalikan matriks dengan skalar, ya. Sekarang jika dua buah matriks dikalikan, ya, tadi dikalikan antara matriks dengan skalar. Sekarang kalau dua buah matriksnya dikalikan, ya, apabila dua buah matriks dikalikan, itu berlaku, ya, syaratnya pertama banyaknya kolom pada matriks ke-1 sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua, ya. Ini syaratnya, ya. Syaratnya ini, ya. Oke. Jadi banyaknya kolom pada matriks ke-1 sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Itu syarat dua buah matriks boleh untuk dikalikan, ya. Oke, misalkan gini. Ya, matriks A dikalikan dengan matriks B, ya. Maka ini akan berlaku perkalian apabila, ya, kolom pada matriks pertama, kolom pada matriks A ini Q, ya, Q kolom, ya, itu sama dengan baris pada matriks kedua, ya. Misalkan PQ-nya itu apa? Order PQ, maka itu harus sama, ya, barisnya QR, ya. Jadi itu bisa dikalikan. Oke, ya. Nah, oke, perkaliannya menghasilkan matriks C, ya. Oke, nah, misalkan elemen-elemennya perkaliannya seperti ini. Oke, langsung contoh saja, ya. Misalkan gini. Ada dua buah matriks, ya. Pertama ini
ordenya 2 ya kali 3 ya, 2 baris, oke. 3 kolom, 2 kali 3. Nah, ini ya berapa ini? 3 baris kali 1 ya, 2 kali 3, 3 kali 1 ya. Oke ya. Nah, bentar. Tidak ada coretan di sini ya. Nah, hasilnya ini bisa dikalikan ya. Cara mengalikannya ya. Oke ya, tadi syarat pertama barisnya kan ini kan 2 kali 3 ya. Ini 3 kali 1 berarti kolomnya pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks yang kedua ya. Berarti syarat terpenuhi. Nah, cara perkaliannya 2 dikali min 2. Oke. Ditambahkan 4 dikali 1. Ditambah lagi min 1 dikali 4. Ya. Ini menjadi ya satu hasil ya. Oke. Nah, hasil yang kedua ya ini menjadi satu elemen ya. Maka nah, kemudian yang kedua 3 dikali min 2 ditambahkan 1 dikali 1 ditambah dengan 0 dikali 4. Ini juga menjadi satu hasil ya. Dijumlahkan. Nah, hasilnya menjadi min 4 min 5 ya. Hasilnya menjadi matriks berorde 2 kali 1 ya. Oke ya, 2 dikali 1. Ya, jadi tadi ya misalkan bentar. Saya ingin menunjukkan oke. Nah, oke ya. Nah, ini kan jadi kalau mau lebih apa? lebih tahu ya biar tidak bingung ya. Ini kan matriks tadi ini berapa tadi? 2 ya kali 2 baris ya 3 kolom ya. Ini dengan matriks kedua 3 ya 3 baris 1 kolom ya. Oke. Nah, syarat pertama ini sama ya. Nah, oke ya kolom di matriks pertama sama dengan baris di matriks kedua ini sama berarti terpenuhi ya. Nah, ini ya menjadi hasilnya. Menjadi matriks baru 2 kali 1. Nah, ini. Oke ya. Nah, itu. Jadi kenapa bisa jadi matriks 2 kali 1 ya ini. Ya, kuncinya di sini. Jadi pertama syarat terpenuhi bisa dikalikan, kedua dia menghasilkan matriks baru. Ya, misalkan ini 1 kali 4 ya, 1 baris 4 kolom. Ya, 1 kali 4. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. 4 baris kali 2. 4 kali 2. Terpenuhi? Terpenuhi ya, ini sama dengan ini kan. Nah, maka dia menghasilkan matriks baru. Yaitu matriks 1 kali 2. Nah, ini. Ya, baris 1, 2 kolom. Oke ya, cukup paham ya. Jadi, kalau kalian bingung, misalkan bagaimana matriks baru terbentuk ya. Nah, ini dipatokannya di sini ya, di ordenya. Makanya jangan sampai tertukar antara orde matriksnya ya. Jadi harus penyebutannya harus baris dikali dengan kolomnya. Oke, lanjut ya. Nah,
Selanjutnya aljabar matriks ya. Suatu matriks hanya dapat dikuadratkan jika banyak baris dan kolom pada matriks tersebut sama ya. Jadi ini pengembangan ya. Misalkan matriks kuadrat ya. Ini misalkan ada matriks C dikuadratkan. Berarti C kuadrat itu sama dengan C dikali C ya. Nah, ini itu bisa sama kalau misalkan baris sama kolomnya sama ya. Misalkan ini kan 2 kali 2 ya. Nah, berarti ya harus dikuadratkan ya berarti dikali matriks yang sama gitu ya. Atau misalkan ordernya 3 kali 3 ya berarti harus dengan matriks 3 kali 3 kuadratkan. Nah, kalau ini ya jawabannya juga matriks yang berorder 2 kali 2 ya akan sama. Oke. Nah, jika P adalah matriks M kali N dan Q adalah matriks N kali M, maka perkalian matriks PQ ya, PQ dan QP keduanya mungkin dilakukan ya. Ya. Ini kan sama dengan ini ya, maka jawabannya akan menghasilkan matriks M kali M ya. Misalkan P-nya ya 2 dikali 1 2 3 ya, 2 baris 3 kolom ya, 2 dikali 1 dikali dengan matriks 1 2 3 3 dikali 2 ya. Di matriks 2 kali 3 dikali dengan matriks 1 2 2 kali 1 2 3 ya dikali dengan matriks dikali dengan matriks Q-nya 1 2 3 kali 2 ya. Oke. Nah, ketika dikalikan dia menghasilkan matriks ya. Itu jika P dikali Q. Nah, kalau dibalik misalkan ya 3 kali 2 dikali dengan 2 kali 3 ya, atau Q dikali P ini. Maka dia menghasilkan matriks order 3 kali 3 ya. Nah, dapat dinyatakan bahwa perkalian PQ itu tidak sama dengan QP. Ya, dengan demikian perkalian matriks tidak dapat mengikuti sifat komutatif. Ya, nah ini pembuktian saja sih. Ya, yang menunjukkan bahwa ternyata perkalian matriks itu tidak sama dengan penjumlahan, itu tidak memenuhi sifat-sifat komutatif. PQ tidak sama dengan QP, kecuali tadi bisa dipangkatkan saja ya. Oke. Nah, jenis matriks ya, ini pengetahuan umum saja. Nanti silakan didalami di buku yang sudah saya share di e-learning ya. Misalkan matriks transpose matriks ya. Jika baris dan kolom suatu matriks dipertukarkan, maka matriks baru yang terbentuk disebut sebagai transpose ya dari matriks semula ya. Jika matriks semula adalah A, maka transportnya menjadi A T ya, atau A transport. Ya, misalkan ini matriks order 2 kali 3, maka A transportnya menjadi order, ya tinggal ditukarkan aja 8, ya 12 ke bawah, ya jadi yang ini yang tadinya baris jadi kolom, ya. Nah, oke ya, itu disebut A transport. Kemudian ada juga jenis matriks bujur sangkar ya. Nah, bujur sangkar itu persegi ya. Nah, ordernya simetri ya, 3 kali 3, 2 kali 2, dan seterusnya, 4 kali 4 ya. Oke. Kemudian ada juga matriks diagonal, ya, yaitu matriks bujur sangkar yang semua elemennya 0, kecuali elemen yang ada pada diagonal utama ya, seperti ini. Ya, semua elemennya 0 kecuali diagonal utama. Ada juga yang disebut sebagai matriks satuan, ya,
yaitu matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya adalah 1, ya ini disebut sebagai iya, hasil kali antara matriks A dengan matriks satuan adalah matriks yang semula. Jadi misalkan ada matriks nih, ya 3 kali 3, misalnya dikalikan dengan matriks satuannya, itu hasilnya akan sama ya, dengan matriks itu sendiri, atau matriks semula. Oke, ada juga matriks konstanta, ya. Nah, misalkan ada 2i, berarti 2 dikali matriks satuan. Ya. Jadi, nah seperti ini. Kemudian ada juga matriks real. Ya, matriks real adalah suatu matriks yang jika matriks konjugat konveks sama dengan matriks asalnya. Ya, dikatakan matriks real apabila semua elemennya merupakan bilangan real. Kemudian ada matriks Hermitian. Ya, yaitu matriks yang jika transpose matriks konjugatnya sama dengan matriks asalnya. Ya, seperti ini kira-kira. Oke, baik. Ini bagian pertama ya dari beberapa pertemuan. Nanti saya akan sambung dengan video kedua ya, karena kalau ditambahkan ini kemungkinan akan panjang ya. Nah, nanti kita akan membahas beberapa atau 2 metode yang sering digunakan dalam aljabar matriks ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.